Selamat datang di Bloomometer. Kali ini kita akan bahas A Space for the Unbound. Game ini dibuat oleh Mojiken dan dipublikasikan oleh Toge Productions. Keduanya adalah developer dan publisher asal Indonesia yang gamesnya sudah mendunia, kayak When the Past Was Around dan Coffee Talk. Masih berkutat dengan gaya retro pixel art, A Space for the Unbound membawamu ke Indonesia tahun 90-an, lengkap dengan hansip dan gaya perumahan khas kompleks wilayah suburban, serta kental dengan rasa masa pembangunan di era tersebut. Sebagai seseorang yang menghabiskan masa kecil di era 90-an, saya merasa relate. Tua alert. A Space for the Unbound ini masuknya ke kategori visual novel karena narasinya yang kuat dan imajinatif, serta dilengkapi dengan interaktivitas adventure puzzle. Kamu harus mencari items untuk melanjutkan cerita. Kadang kamu terlibat dalam perkelahian. Juga kadang kamu harus melakukan gameplay stealth. Gameplay side-scroll yang simple dengan narasi yang kuat bikin kamu keinget dengan game My Memory of Us. Jadi kalau kamu suka dengan game kayak gitu, kamu juga pasti bakal suka Space for the Unbound. Di game ini, kamu bermain sebagai Atma, seorang anak SMA yang mempunyai kekuatan supranatural. Walaupun tokoh utamanya Atma, cerita di A Space for the Unbound berkutat di seputaran Raya, pacar Atma yang juga memiliki kekuatan misterius. Representasi di dalam game ini cukup variatif. Ada NPC anak perempuan, anak laki-laki, ibu-ibu tetangga dengan ciputnya, bapak-bapak tokoh kelontong, bahkan bangsa lembut juga ada. Penggambaran tokoh perempuannya baik, tidak ada bagian tubuh yang dilebih-lebihkan untuk menarik audiens semata. Karena latar belakangnya Indonesia, tentu aja representasi people of color-nya baik. Tapi jika kamu mencari representasi minoritas gender, sayangnya game ini belum menawarkannya. Game ini dapat dimainkan dalam berbagai bahasa, ada total 7 bahasa yang ditawarkan, termasuk bahasa Inggris, Portugis, dan Indonesia. Saya sendiri memainkannya dalam bahasa Indonesia untuk mendalami sensasi keindonesiaan dengan sempurna. Di awal game ada peringatan bahwa narasi dalam game ini membahas tentang depression dan anxiety, serta peringatan tentang flashy imageries yang dapat memicu kejang. Poin plus untuk part ini, memang cerita yang ditawarkan terasa indah dan magis karena lekat dengan hal-hal yang berbau fantasi, seperti tongkat ajaib dan buku merah yang membantu Atma untuk bisa space dive. Tetapi di balik cerita yang imajinatif ini, A Space for the Unbound membahas topik yang bisa dibilang cukup berat, namun penting untuk dibicarakan, seperti isu KDRT dan kesehatan mental. Jadi sepertinya belum baik untuk dikonsumsi oleh anak kecil. Akan tetapi tidak dipungkiri kalau narasi game ini bisa membuat orang dewasa menangis terseduh-seduh. Game ini cocok dimainkan buat mereka yang suka side-scroll adventure puzzle dan interaktif visual novel. Tapi kalau kamu sukanya action adventure, kayaknya next aja ya. Walaupun saya memainkannya di PC, tapi sepertinya lebih seru jika A Space for the Unbound dimainkan di Nintendo Switch atau Steam Deck, karena visual novel enak untuk dinikmati saat duduk santai di MRT. Sayangnya, game ini juga gak ada di HP. Selain itu, pengguna keyboard 60 dibuat agak kesusahan karena keybind arrow tidak bisa diubah ke ASWD. Lebih enak main ini dengan keyboard full atau at least TKL yang ada arrow keys-nya. Ini dia overall score dari A Space for the Unbound. Nah, kalau kamu suka My Memory of Us, kayaknya kamu bakal juga suka deh sama A Space for the Unbound ini.